Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Alhamdulillah. Izinkanlah saya Muhammad Emil Hakim Aba, teman-teman semuanya dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Unisnu Jepara, Fakultas Syariat dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Kali ini akan memberikan penjelasan terkait mata kuliah tafsir ahkam yang dikhususkan pada pembahasan mengenai iddah dan konsekuensi hukumnya. Tentunya yang sangat kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pengampu mata kuliah tafsir ahkam 2, Ibu Maya Dina Rahmi Musfira SHMA, yang membimbing kami sampai sejauh ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Itu teman-teman, nantinya kita akan membahas mengenai iddah dan konsekuensi hukumnya. Kemudian iddah itu sebenarnya bagi perempuan itu seperti apa sih? Kemudian ada lagi iddah untuk perempuan karir itu seperti apa sih? Nah, nanti kita akan korek bersama-sama dengan berbagai pendapat para ahli tafsir di dalam mata kuliah ini ya teman-teman ya. Oke, langsung saja guys. Jadi yang pertama harus kita ketahui adalah pengertian iddah. Nah, iddah ini diambil dari bahasa Arab yang secara kosakatanya ada al-ad, ya, yang berarti bilangan. Nah, maksudnya adalah jumlah bulan yang harus dilewati seorang perempuan yang telah diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Itu ya guys. Nah, maka Allah mensyariatkan iddah karena dalam iddah itu terdapat beberapa hikmah yang tak ternilai harganya dan tentunya merupakan salah satu sumber keteraturan hidup bagi seorang muslimah yang telah menjalankannya. Jadi perlu kita ketahui ya pengertian iddah, sehingga nantinya dalam pelaksanaannya kita itu akan bisa dengan sepenuh hati, khususnya bagi para perempuan ini ya. Itu teman-teman. Oke, kita beranjak ke macam-macam dari iddah. Jadi iddah ini memiliki macam-macam teman-teman ya, terbagi atas dua macam. Yang pertama iddah karena perceraian, yang kedua iddahnya perempuan karena ditinggal mati oleh suaminya. Langsung saja, iddah karena perceraian ini terbagi pula atas dua kategori teman-teman. Yang pertama adalah iddahnya perempuan yang diceraikan oleh suaminya namun belum disetubui. Yang kedua adalah iddahnya seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya namun sudah disetubui. Konsekuensi hukum daripada perempuan yang diceraikan namun belum disetubui adalah didasarkan pada surat Al-Ahzab ayat 49, yang mana ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Yang pada intinya ditafsirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi informasi kepada hamba-hambanya melalui ayat tersebut. Nah, di mana istri yang diceraikan sebelum disetubui ini tidak bisa mengakibatkan diharuskannya seorang istri terkekang di rumah dan duduk menunggu habisnya masa iddah, itu tidak diharuskan ya. Karena si suami tidak menggaulinya, maka tidak mungkin menghasilkan seorang keturunan. Jadi yang diperkenankan atas suami untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan dengan memberikan sesuatu yang baik ya. Kategori kedua adalah terkait perempuan yang diceraikan dan sudah disetubui. Yang pertama, perempuan itu dalam keadaan hamil. Nah, maka masa iddahnya baginya adalah sampai melahirkan kandungannya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, perempuan itu tidak dalam keadaan hamil. Maka konsekuensi pelaksanaan iddahnya adalah dia tidak luput dari dua kemungkinan. Yang pertama, dia masih menstruasi. Nah, dalam keadaan ini iddahnya adalah 3 kali menstruasi, yang mana ditekankan dalam ayat Al-Quran dengan frasa
bi anfusihinna salasata quru. Nah, maka dengan menunggu pada 3 kali sucian, berarti 3 kali menstruasi gitu ya teman-teman. Di sini kata quru lebih tepat diartikan sebagai menstruasi, bukan suci. Nah, makna ini dikuatkan sebuah hadis Aisyah yang menceritakan bahwa Ummu Habibah tengah mengalami menstruasi. Dia lalu bertanya kepada Rasulullah dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan sholat pada hari-hari menstruasi. Yang kedua, dia tidak mengalami masa-masa menstruasi seperti anak kecil pada umumnya. Itu ya teman-teman ya, yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Oke, kemudian iddah yang kedua adalah karena kematian. Dalam kasus ini ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, perempuan ditinggal mati suaminya itu tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari ya kalau tidak dalam keadaan hamil. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah sampai dia melahirkan kandungannya. Allah berfirman dalam surat At-Tolak menjelaskan bahwa pada riwayat Al-Miswar Ibnu Makhromah juga diterangkan tentang Suaibah Al-Aslamiyah yang tengah dalam keadaan nifas setelah ditinggal mati oleh suaminya. Nah, Suaibah lalu menemui Rasulullah dan meminta izin pada beliau untuk menikah lagi. Nah, lantas beliau seperti apa? Lantas beliau mengizinkannya dan dia pun kemudian menikah. Gitu ya. Nah, dalam sebuah tafsir Syekh Asy-Shinqiti berkata, secara zahir, ayat ini menjelaskan bahwa semua istri yang ditinggal mati suaminya harus melewati masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Namun Allah menjelaskan dalam ayat lain bahwa hal ini berlaku jika istri tidak dalam keadaan hamil. Sebab jika ia hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan. Itu ya pendapat dari Syekh Asy-Shinqiti ya, yang mengomentari dari Suaibah tadi. Nah, sekarang beberapa larangan dalam masa iddah. Ya, ini perlu diperhatikan ya, khususnya ini para perempuan. Syariat Islam telah menentukan 3 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh perempuan saat menjalani masa iddah. Yang pertama adalah bahwa haram menikah dengan laki-laki lain seorang perempuan yang sedang menjalani iddah, baik karena dicerai, fasah maupun ditinggal mati oleh suami. Tidak boleh menikah dengan selain laki-laki yang meninggalkan atau menceraikannya itu. Jika ia menikah, maka pernikahannya dianggap tidak sah, dan jika ia melakukan hubungan badan maka terkena hukuman had atau dijilid ya teman-teman ya. Yang kedua, haram bagi seorang yang iddah keluar rumah kecuali karena alasan darurat. Maka perempuan yang sedang menjalani masa iddah tetap boleh ya kalau misal kondisi darurat. Nah, nanti akan dijelaskan di belakang teman-teman. Yang ketiga, bagi perempuan yang iddah wajib melakukan ihdat perempuan yang tinggal mati suaminya. Ihdat ini ada yang mengartikan menahan diri, ada yang mengartikan masa berkabung karena ditinggal suaminya. Nah, kemudian atau ada yang mengatakan bahwa ihdat ini adalah tidak memakai perhiasan, wewangian, pakaian bermotif, memakai pacar kuku dan colak mata. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang yang akan menjadi penjelasan berikutnya adalah terkait hikmah iddah. Dengan berbagai peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syariat Islam tadi ya teman-teman. Sebenarnya hikmah iddah itu apa sih? Hikmah iddah itu adalah yang pertama memberi kesempatan yang cukup bagi kedua belah pihak untuk kembali merajut ikatan perkawinan yang sebelumnya terberai. Karena terkadang rasa sesal datang di kemudian hari, sehingga masa iddah menjadi ajang mereview keputusan bercerai ya. Jadi yang direview ini enggak cuma barang di Shopee saja ya teman-teman ya, tapi memang ada juga di syariat Islam. Yang kedua adalah terdapat nilai-nilai transidental berupa ajaran agama yang bernuansa ibadah atau namanya ta'abudi ya. Yang ketiga, agar istri dapat merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suaminya. Nah, makanya ini hikmahnya, jangan kemudian ditinggal suaminya malah sukaria, sukacita, kemudian malah langsung mencari laki-laki lain. Nah, ini namanya tidak gela ya kalau ditinggal suaminya.
Yang keempat, mengetahui dan menjaga keberadaan rahim agar tidak terjadi campuran sperma antara dua pria yang kelak dapat mengakibatkan kerancuan nasab sang anak. Jadi mungkin sebelum ditinggal itu sudah meninggalkan sperma itu, dan kemudian kalau dia itu tidak melaksanakan eda, nanti takutnya tercampur dengan sperma laki-laki lain. Nah, yang kelima adalah mengagungkan urusan nikah, karena ia tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya kaum laki-laki dan tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama, gitu ya. Nah, kemudian ini disimpulkan bahwa intinya Abdul Muqsid Ghazali pernah berpendapat bahwa hikmah inti dari iddah adalah soal etika moral. Nah, intinya bagaimana kita menjadi pribadi yang beretitude lah, teman-teman. Tidak mungkin orang yang selama ini kita ajak berjuang, kemudian dia meninggalkan kita dengan PD-nya, kita mencari laki-laki lain tanpa ada rasa penyesalan sekalipun. Oke, itu ya teman-teman ya. Langsung saja. Sekarang menjadi penjelasan inti selanjutnya adalah pertanyaan. Ada pertanyaan bahwa bagaimana sih edahnya perempuan karir atau perempuan yang karir itu berarti yang memiliki prospek kerja bagus ke depannya ya. Nah, jadi kira-kira apakah disamakan dengan perempuan-perempuan yang tidak karir, mungkin karor atau kemudian apa yang lainnya itu ya. Nah, Syekh Mutawali As-Sa'rawi ini memperbolehkan seorang perempuan karir untuk kemudian tidak menjalankan iddah, dalam artian tetap diperbolehkan untuk bekerja ya, meskipun nanti di rumah tetap iddah, namun ada beberapa batasan yang diperbolehkan. Nah, ini Syekh Mutawali As-Sa'rawi ini memberikan syaratnya adalah yang pertama, mendapat izin dari walinya, yaitu ayah atau suaminya, untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan yang halal. Yang kedua, tidak bercampur dengan kaum laki-laki atau melakukan kholwat. Kholwat itu nyepi ya teman-teman ya, dengan lelaki lain. Tiba-tiba dalam waktu itu dia mengatakan pekerjaan berkarir, tapi tiba-tiba dia malah dibojekkan wong lanang naik Astrea. Lah itu nggak boleh ya. Makanya penting diperhatikan untuk para perempuan. Yang ketiga adalah tidak berlaku tabaruk dan menampakkan perhiasan dan mengundang fitnah. Lah ini yang paling dihindari ya teman-teman ya. Meskipun dalam keadaan iddah diperbolehkan untuk kemudian khusus wanita karir bekerja, namun tetap ada batasan-batasannya. Selanjutnya adalah berdandan sesuai dengan kebiasaan yang dianggap tidak mempengaruhi pandangan orang lain, khususnya laki-laki lain. Itu ya. Sebentar teman-teman. Oh ya. Sorry teman-teman. Yang kelima adalah keluar rumah untuk bekerja, tidak hanya untuk bersenang-senang ya. Itu teman-teman penjelasannya. Tentunya kami yakin penjelasan dari saya ini sudah sangat kurang sekali ya tentunya ya teman-teman. Namun nanti akan kita bahas dalam sesi-sesi berikutnya. Teruntuk khususon kepada guru kami yang sangat luar biasa mendampingi kami selama 1 semester. Kami mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan mohon maaf, tentunya banyak sekali kesalahan. Terima kasih untuk seluruh perhatian kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Dukung terus channel kami Tiang Dusun ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Gitu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.